Halo semuanya, selamat datang di podcast UKM Kewirausahaan yang muda yang berwirausaha. Podcast ini hadir untuk menginspirasi dan memberikan wawasan seputar dunia bisnis dan berwirausaha khususnya bagi pelaku UKM kewirausahaan. Oke. Saya Raka sebagai host pada podcast pagi ini. Hari ini kita akan mengobrol seru dengan salah satu pelaku usaha yang bakar yang sukses membangun bisnis dari nol. Kita akan membahas perjalanan bisnis tentang yang dihadapi serta tips menarik bagi kalian yang ingin terjun ke dunia kuliner. Oke. Langsung saja, di sini sudah ada Mas Rasya, yang memiliki usaha ayam bakar Alis Joglo. Selamat Mas Rasya. Oke, selamat datang. Makasih banyak ya udah diundang. Oke. Kita langsung aja ya. Kapan pertama kali Mas Rasya memulai bisnis ayam bakar Alis Joglo ini? Untuk pertama kalinya ya, dulu pas saat saya masih kelas 10 ya, itu kan saya gencar-gencarnya pengen berjiwa muda banget nih, pengen punya usaha. Dari inspirasi saya tuh dulu itu saya kan gabut gimana ya, sembari saya belajar, sembari saya bermain, sembari saya les tuh saya tuh merasa kayak nggak ada kegiatan apa-apa gitu. Akhirnya dari ibu saya tuh bilang kalau sama saya tuh bilang, gimana kalau kita usaha berdua bareng. Nah, ibu saya ngajak gitu. Nah, akhirnya saya kan tanya, usaha apa Bu dulu gitu kan. Akhirnya ibu saya tuh nyari inspirasi, buang inspirasi dulu gitu. Mulai dari jualan lemper, udah tak jalanin. Dan akhirnya dulu itu kepikiran kalau dari inspirasinya itu nenek saya. Dulu kan setiap hari raya Idul Fitri kan saya ke rumah nenek saya dulu ya. Adik saya kan mesti kalau setiap saya datang tuh buat ayam bakar. Gimana kalau ibu buat ayam bakar gitu. Wah, seru ya, asik ya. Itu dulu inspirasi saya gitu. Dan akhirnya setelah pikir panjang, ibu saya dan saya setuju buat ayam bakar. Terus ya gitulah, semenjak dari mulai kelas 10 dulu itu gitu. Apa yang menginspirasi Kak Rasya memulai usaha ayam bakar Alis Joglo ini? Nah, inspirasi saya yang saya katakan tadi ya, bahwa dulu itu saya tuh seneng banget kalau nemuin makanan yang bakar gitu, enak. Jadi gimana ya, rasanya itu masih ngeleket gitu, terutama ayam bakar ya. Dulu semenjak saya pulang dari kampung Surabaya ke sini, kan kampung saya kan di Jogja sama Solo ya. Nah, nenek saya itu dua-duanya itu suka banget kalau saya datang tuh dibuatin ayam bakar gitu. Jadi satu keluarga semuanya itu makan ayam bakar semua gitu. Nah, inspirasi saya ayam bakar dari situ. Dan ada lagi, apa ada inspirasi di balik resep ayam bakar Mas Rasya ini? Kalau untuk resep ya, mungkin semua rumah makan beda-beda ya. Ada yang dari restoran resepnya beda. Kalau saya sih dulu mbah saya itu sempat cerita kalau resepnya itu pakai tradisional daerah sana gitu. Jadi beda sendiri. Mungkin di lingkungan saya pun ya, yang jual ayam bakar tuh bukan saya aja. Banyak dari tetangga yang jual ruko di dekat Natura sana juga ada. Tapi kalau saya sendiri kan industri rumahan ya. Jadi resep-resep yang saya pakai itu ya resep-resep dari tradisional gitu. Ciri khas tersendiri ya. Nah, ciri khasnya itu kalau dari ayam bakar saya itu ayam bakar Jogja Solo gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang makan ayam bakar saya, pasti dia tahu kalau ini ayam bakar rumahan, ayam bakarnya asli gitu. Nah, resep-resepnya pun dari mbah-mbah saya gitu. Apa varian ayam bakar Alis Joglo yang Mas Rasya tawarkan? Nah, untuk ayam bakar sendiri ya, saya punya dua menu bisa, Mas ya. Dua menu. Yang pertama itu ayam bakar porsi sayap dua porsi sayap satu. Terus yang kedua ayam bakar porsi paha atau tepong. Kalau sana kan namanya tepong ya. Kalau di sini kan paha atas sama paha bawah. Nah, untuk nominal yang saya jual untuk di ayam bakar sayap itu tadi harganya cuma 10.000 bisa. Lah, cuma 10.000 loh. Ini nggak salah denger ya. Cuma 10.000 saya dengeri. Saya jual itu cuma 10.000. Nah, kalau yang porsi kedua ini harganya cuma 13.000.
porsi sayur sama tepung. Nah, 10.000 itu nggak ikut ayam aja loh menurut saya. 10.000 itu udah dapat sambal, udah dapat lalapan, udah dapat nasi. Nah, kurang apa lagi 10.000 ya. Nah, Gitu. kemungkinan di masa mendatang ada menu lain nggak yang ditambahin? Mungkin kayak varian lain atau rasa lain? Mungkin ya. Kalau saya mungkin ada tambahan. Kalau seperti tambahan apa ayam bakar satu potong utuh. Oh. Nah, bisa. Itu bisa saya buat. Terus mungkin ya kalau insya Allah kalau usaha saya berhasil, saya akan nambah menu varian lagi kayak satean gitu, sate ayam, kambing gitu Mas. Apa tantangan terbesar Mas rasa menjalani bisnis sejauh ini? Nah, tantangan terbesar ya, kalau tantangan sendiri sih banyak saingnya, pasti banyak, mulai dari ayam bakar di restoran, ayam bakar di kedai dan lain-lain kan. Ya sebenarnya banyak sih. Tapi dari semua ayam bakar yang dijual itu ya, saya itu punya kelebihan sendiri ayam bakar saya. Selain harganya murah 10.000 tadi, juga saya pakai resep tradisional juga yang menambah cita rasa ayam bakar saya itu sendiri. Gitu. Jadi orang-orang semua itu pada suka ayam bakar sendiri karena orang-orang itu tahu kalau ayam bakar saya itu beneran dari resep tradisional. Dan pun kalau misalnya jenengan ya lihat ayam bakar yang dijual-jual itu kan banyak yang pakai frying pan ya kan, biar bakarannya cepat. Terus ada juga ayam bakar yang digoreng dulu baru dibakar kan. Yeah. Nah kalau saya enggak, setelah untuk pembuatan proses ayam bakarnya itu dimulai dari kita tuh merebus ayamnya dulu pakai bumbu yang dari mbah saya. Nah setelah itu saya langsung bakar. Nah enaknya di situ. Setelah bumbunya pakai resep mbah saya langsung bakar ayamnya itu. Jadi nggak ada, saya tuh jarang kalau pakai ayam bakar tuh di frying pan dulu. Gitu. Berapa banyak produksi ayam bakar Ali Juru setiap harinya? Kalau setiap hari sih kebetulan hari ini kan sistem order saya kan pakai pre-order ya. Jadi ada yang pesen dulu baru saya buat. Nah, kalau ayam bakar saya itu minimal pre-ordernya itu 25, Mas. Jadi misalnya kalau ada yang pesen nih, pesen 25 ayam bakar. Nah, besoknya atau 2 hari setelahnya saya akan buatkan. Jadi minimal pre-order dari ayam bakar saya itu 2 hari sebelumnya baru bisa besoknya saya buatkan. Kan butuh waktu juga sih Mas, kalau nyari bumbu-bumbunya, nyari ayamnya kan juga perlu 1 hari. Nah biasanya itu kalau rata-rata setiap ordernya itu bisa 100 Mas, 100 order, 100 porsi ayam tuh bisa langsung terjual semua tuh. Apa strategi pemasaran yang paling efektif untuk bisnis Mas Rasa ini? Pemasaran paling efektif ya, sekarang kan zamannya globalisasi Mas ya. Media sosial tuh sangat penting banget bagi pemasaran kita. Jadi setiap saya akan melakukan pre-order, biasanya itu saya akan kirimkan ke story WA, story Instagram, banyak kok Mas. Tapi kayak gitu tuh banyak juga yang pesen gitu. Ya gitu aja sih Mas. Tapi selain dari status WA dan status Instagram saya itu tadi saya posting ke situ, saya juga buat stiker Mas. Stiker di di tempat bungkus di styrofoamnya, biar orang-orang tuh pada tahu kalau ini tuh ayam bakar saya, ayam bakar Joko Alis gitu. Nah gitu aja sih Mas. Terus juga saya biasanya cetak pamflet gitu ke tempat-tempat tertentu biar nanti orang tuh tertarik kalau nanti mau beli ayam bakarnya ayam bakar saya gitu. Nah. Terus untuk yang beli melalui offline itu apakah Mas Rasa sedia? Kalau offline sih sedia Mas, sedia banget. Nah kalau biasanya saya buka pre-order itu ada kok orang-orang yang datang dari Sidoarjo, dari Buluran itu ke rumah saya langsung Mas. Malah kenal ya? Iya sudah kenal gitu. Bahkan tetangga di sekitar pun ya juga kalau misalnya pesan ke saya datang ke rumah saya langsung sama saya langsung gitu. Kalau misalnya Mas nih mau pesen ayam bakar saya, pas saya lagi buka aja ya Mas ya.
pemesanan ayam bakar saya. Biasanya di daerah sekitar Sidoarjo atau Bundaran tuh biasanya saya gratiskan ongkir mas. Gitu. Kalau misalnya mas mau di luar jangkauan Bundaran sama Sidoarjo, biasanya saya ya apa namanya nambah ongkir lagi sih mas biasanya buat nanti beli ayamnya saya gitu. Wah, banyak sekali ya peminatnya. Apakah Mas rasa lebih banyak melakukan promosi secara online atau offline? Kok rata-rata sih online sih mas sebenarnya. Online. Soalnya kan kan ini kan via pre-order juga. Jadinya saya postingnya ke status WA sama status Instagram gitu. Nah, bagaimana peran media sosial dalam pembangunan bisnis Mas Rasa? Media sosial ya, menurut saya sangat invasif sekali ya. Karena dengan adanya media sosial saya juga terbantu dengan promosi produk saya dan nanti juga akan meningkatkan produk saya lebih ke depannya lagi. Jadi selain media sosial itu juga bisa nanti ningkatin promosi saya juga selain ke Sidoarjo gitu. Jadi media sosial itu kan perannya buat pencitraan produk gitu ya mas ya. Jadi nanti bisa aja kalau misalnya media sosial saya itu nanti diliput dari orang provinsi lain. Nah itu kan juga nanti nambah benefit dari produk ayam bakar saya gitu mas. Gitu. Sangat invasif sekali menurut saya. Nah ini yang ditunggu-tunggu ya. Seberapa penting dan tips Mas Raso untuk semua orang yang ingin melakukan bisnis sendiri? Penting gimana maksudnya? Itu kayak gimana sih caranya membangun bisnis sendiri bagi semua orang yang ingin membangun bisnis itu? Oke. Jadi seberapa penting kalau misalnya hanya ada jenengan ya punya jiwa wirausaha ya, itu jangan takut mencoba Rek. Kalau usaha itu benar-benar niat ikhlas gitu. Jadi nggak ada yang namanya kalau usaha itu di tengah jalan itu putus. Soalnya bisnis ayam bakar saya kan juga pernah putus sebenarnya mas. Jadi dulu itu kan semenjak saya kelas 10 kan saya masuk program kelas 2 tahun nih ceritanya mas. Jadi selama 2 tahun itu saya benar-benar putus dari ayam bakar. Soalnya ya kenapa? Karena saya dikejar-kejar waktu juga buat belajar dan lain sebagainya. Dan akhirnya kan saya kan masih kangen ya mas ya belajar ayam bakar sama ibu saya. Ya akhirnya ya setelah saya kuliah ini saya lanjut belajar lanjut jualan lagi mas. Jadi semangat saya masih meskipun ya pelanggan yang dulu sama sekarang itu beda-beda, tapi semuanya itu tetap punya damage sendiri sama produk saya gitu mas. Jadi semangat itu wirausaha itu sangat penting. Dengan niat, tulus dan ikhlas sama doa itu adalah kuncinya. Apakah bisnis Mas Rasa ini sudah memiliki izin sertifikat tertentu seperti halal atau kalau sertifikat sih belum ada ya, soalnya kan bisnisnya kan masih rumahan, masih industri rumahan gitu ya, masih baru 4 tahun kalau salah. Iya baru 4 tahun. Soalnya kalau ngurus kayak gitu kan menurut saya kan masih belum ada waktunya. Jadi menunggu waktunya dulu aja. Kalau mungkin kedepannya bakalan diurus atau memakai sertifikat kayak BRIT atau halal gitu. Ya, kalau misalnya kalau misalnya sudah dapat market pasarnya, dapat market value-nya, dapat orang-orangnya, dapat anggarannya. Nah, setelah itu saya akan lanjutkan bisnis dengan membuka toko gitu, kedai. Nah kalau sudah seperti itu, otomatis kan nanti kan orang-orang yang jadi langganan saya kan pada minat semua, ngajak temennya semuanya gitu kan. Jadi nanti kan jadi promosi kayak gitu. Nah kalau misalnya saya nggak tambahkan produk halal, nanti kan orang-orang kan agak gimana gitu sama ayam bakar saya. Ya setelah saya nanti buka kedai, insya Allah saya akan ngurus produk halal itu. Nah, siapa target pasar utama usaha ayam bakar Aris dulu ini? Oke. Nah, kalau dengan budget 10.000 sampai 13.000,
target pasar saya yang akan saya ambil itu dari mahasiswa sendiri, Mas. Anak kampus ya. Nah, anak kampus biasanya kan mereka kan itu sih, kalau jajan itu kan kadang-kadang kan milih-milih gitu. Oh, ini 15.000 kok mahal ya, gitu-gitu kan. Nah, dengan harga 13 sampai 10.000 itu tadi, saya harap kalau anak-anak kampus itu jadi lebih suka sama ayam bakar saya. Kan murah juga sih, Mas. Udah murah nyenyahin lah. Ya, gitu. Terus juga anak-anak SMA juga. Anak-anak SMA kan seneng jajan juga sih, Mas. Oh iya. Nah, gitu. Targetnya mungkin dari anak sekolah, SMP, SMA, sama anak-anak kuliah gitu, Mas. Nah, karena ayam bakar ini kan banyak yang jual ya. Bagaimana cara menghadapi persaingan dengan bisnis yang serupa? Oke, yang saya katakan tadi kan gini, Mas. Di lingkungan saya kan juga banyak sih, ada persaingan, ada yang jual ayam bakar. Bahkan tanah saya pun ya juga jual ayam bakar loh. Nah, dengan itu saya tuh punya strategi sendiri, Mas. Jadi kan unik sih, Mas. Masakan ayam bakar saya kan unik. Udah dari resep tradisional, juga masakan rumahan. Jadi ayam bakarnya itu kayak punya ciri khas sendiri sama orang lain gitu loh. Kan kadang kan orang lain kan pakai ayam bakar kan kadang di frying pan gitu kan, Mas. Kalau saya sendiri kan langsung dibakar pakai arang. Jadi nggak mengurangi cita rasa bakarannya gitu, tetap enak gitu, Mas. Nah, gitu. Mungkin dari taktik segi resep-resepnya itu mungkin saya yang unggul dari situ, Mas. Wah, banyak sekali ya inspirasi dari Mas Rasa ini. Seru banget ya obrolan kita hari ini. Oke. Cerita Mas Rasa kita belajar banyak tentang bagaimana memulai usaha ayam bakar menghadapi strategi untuk sukses di dunia kuliner. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kalian yang ingin melalui bisnis. Terima kasih banyak untuk Mas Rasa sudah berbagi pengalaman. Oke. Ini jangan lupa follow podcast ini supaya kalian tidak ketinggalan episode berikutnya. Podcast ini menarik. Sampai jumpa ya. Ayo, sampai jumpa ya teman-teman. Sampai jumpa.